Iya, hari ini nge-live-nya spesial karena mati listrik. Ini ditemenin emergency lamp. Halo semuanya, malam hari ini saya punya hadiah spesial buat Anda. Thank you Pak yang Mogalana. Dalam rangka hari ini ulang tahun saya punya 20 giveaway. 20 artinya tahun 2020 tanggal 20 ya. 20 giveaway ini isinya apa aja? Semuanya 15 hari EM Trade ya. Jadi patah-patah ya. Signalnya mungkin naik turun ya. Udah cukup jelas kah? Thank you. Kita lagi nunggu Ibu Eli nih ya. Jadi malam ini kita punya 20 giveaway. Giveaway-nya adalah 15 hari EM Trade. Oke. Sambil nunggu Bu Eli join ya. Thank you semuanya. Congrats Bayu, happy birthday juga. Terima kasih semuanya. Oke, kita tunggu Ibu Eli. Temanya malam ini adalah saya cuma mau ngebahas tentang ulang tahun saya lagi bukan. Saya mau ngebahas tentang perjalanan dari Ibu Eli dan juga Pak Sun Jaya, super trader kita. Beliau belum online ini ya. Ulang tahun ke berapa? Waduh, jangan ditanya umur. Ulang tahun ke berapa ya? Ke 17. Terima kasih semuanya. Oke, sambil nunggu Bu Eli. Sambil nunggu Bu Eli ya. Besok libur gara-gara merayakan saya ulang tahun. Oke. Mana Bu Elinya? Kok nggak nongol-nongol ya? Dimanakah Ibu? Siapa sih Bu Eli ini? Bu Eli ini adalah seorang trader yang luar biasa dan sangat ini banget ya, sangat humble banget, bisa jalan-jalan ke luar negeri, umrohin keluarga pakai uang hasil dari investasi saham. Kok pas ultah malah nge-live? Nah, udah dinner sama keluarga, udah foto-foto, ya udah mau ngapain lagi? Nggak bisa pergi-pergi juga. Jangan pernah nanya umur sama perempuan. Mana Ibu Eli? Halo Ibu Eli. Kok nggak bisa masuk ya Bu Eli, mana ya? Thank you semuanya. Bentar lagi saya mau bahas tentang super trader ya. Apa sih super trader itu? Sambil nunggu Bu Eli ya. Ini saya lagi cari-cari ini Bu Eli mana nih? Oke. Unilever turun. Senin sampai Minggu live terus. Iya. Thank you semuanya. Sorry ya, ini aku lagi sambil nunggu. Nah, ini dia nih. Ya, akhirnya ya. Oke. Thank you semuanya. Thank you.
Saya di Solo. Halo. Saya di Solo. Halo. Halo, Bu Apa Ellen. kabar? Apa kabar? Baik. Bu Elin, Bu Elin, Iya, lama nggak ketemu iya. lama nggak ketemu ya? Iya, udah lama banget nggak ketemu Bu Ellen. Kangen ih. Oh, Ih, selamat ulang tahun dulu Bu Ellen. Selamat ulang tahun. Semoga sukses dan bahagia selalu, sehat selalu. sama-sama. Bu, mungkin Sama-sama. suaranya Bu, agak mungkin dikit, agak ini ya. agak ini ya. Oke nggak suara saya? Oke nggak suara saya? Kayak Ulang lagi gitu. ulang lagi gitu. Oke sih di sini Bu suaranya. Oh, oke. Ya, Oh, oke. ini, Ya, ini saya mau kenalin ini dulu saya nih. mau Bu kenalin Elin dulu ini siapa sih? siapa sih? Teman-teman suara saya baik Teman-teman nggak ya? suara saya Double ya? balik nggak ya? Saya sih suaranya double. Saya tuh suaranya double. Halo, Iya, agak thank you, mentah thank you. suaranya. Halo, Thank you. Ya, semuanya mental-mental. Semuanya mentah-mentah. Ibu, ini nanti kita share Ini lagi ya. nanti saya Request share lagi lagi ya. ya. Request Soal lagi ya. suaranya feedback Iya. karena. Suaranya feedback karena. Oke. Sambil nunggu Bu Eli join lagi ya. Aku mau bahas beberapa hal. Ini sambil gelap-gelapan, sambil sauna dikit nih ya. Tapi udah janjian sama Bu Eli sama teman-teman, jadi harus tetap nge-live nih. Ini yang menarik nih, saham perbankan sempat rebound 2 hari ini. Gimana nanti? Cek sound. Cek sound. Waduh, masih bergema. Bergema. Ibu ada nggak, Bu? Oh, coba saya pakai Coba ya, ntar request lagi. request lagi. Oke, oke. Oke. Sorry. Nggak masalah. Apa aja. Halo, teman-teman semuanya, kita sambil nunggu Bu Eli ya. Ini teman-teman perhatikan saham BRI udah 2 hari rebound berturut-turut. Nah, malam ini gara-gara aku ultah dong. Kalau aku ultah harus naik dong. Tahun lalu juga nih, 2019 kemarin 19 Mei pas bottom. Terus kemudian 20-nya naik. Nah, ini teman-teman, ini BRI ya. BRI ini dia udah naik sampai ke area ini. Ya, aku bisa kasih batas, ini sebenarnya area resisten dia. Sempat naik dikit di atas resisten. Cuman ini ya teman-teman ya, perhatikan ini rawan untuk koreksi lagi. Jadi sebenarnya kenaikannya ini technical rebound sesaat aja. Jadi kalau ini garis menggaris nih ya, analisis menarik garis. Nah, ini kalau ditaruh di sini nih teman-teman nih. Nih, ini kena garis yang ini artinya dia kena atap gitu, potensi untuk dia balik turun lagi. Jadi yang benar sih kalau untuk trader harusnya udah take profit. Tapi kalau untuk investor jangka panjang tuh tetap ngehold ya. Jadi kalau investor jangka panjang jangan fokus pada short term ginian, short term naik turun ginian. Oke, aku menunggu kembali Ibu Eli Nurnaida. Oke. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu fokus untuk short term ini ya, kalau untuk yang investor. Oke, kayaknya udah oke nih suaranya nih. Suaranya udah oke nih ya. Nah, aku mau kenalin ulang nih ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini ada Ibu Eli Nurnaida. Ibu ini cantik dan halus, kalem banget nih ya. Tapi dia punya cerita yang amazing banget, sangat-sangat rendah hati dan ini lembut banget nih. Jadi malam hari ini kita berdua ibu-ibu bukan mau gibah. Kita mau gibah saham. Ya, jadi Bu Eli ini punya cerita yang luar biasa banget. Sampai dari saham ini dulu belajar di saya tuh masih dari nol banget. Terus kemudian sampai bisa bawa orang tuanya pergi umroh, bawa keluarga mertua pergi umroh, jalan-jalan ke luar negeri. Itu dari uang hasil berinvestasi saham, investasi dan trading saham. Nah, sangat humble sekali nih. Oke Bu Eli, boleh dong cerita tentang perjalanannya Ibu nih ya, bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga dengan harus mengurus keluarga dan juga anak-anak gitu ya, Ibu ini tetap bisa belajar dan konsisten gitu, konsisten hasilnya. Nah, Ibu gimana sih Ibu perjalanannya sebagai seorang super trader ini?
Terima kasih semuanya kesempatannya. Terima kasih Bu Ellen. Teman-teman Iya. semua. Iya, jadi awal mula saya mau kenal dunia trading ini karena sebenarnya punya mimpi gitu apa untuk bahagiain orang tua gitu kan. Karena saya itu sebenarnya gadis udah ibu ya. Iya iya dari desa gitu yang ditinggal kampung saya itu benar-benar di bawah gunung gitu. Jadi tapi orang tua saya itu bertekad saya harus sekolah tinggi gitu. Nah, udahlah dan itu tentu tidak mudah bagi mereka apalagi orang tua saya cuma petani gitu. Terus tapi alhamdulillah tekad mereka kuat gitu sampai saya bisa selesai S2 saya di UGM waktu itu. Terus setelah lulus S2 saya langsung menikah dan eh, sama suami nggak boleh kerja. Jadi Kita sama kebayangkan ya, Bu, ya. oh iya, Terus. iya. Jadi aduh gimana ya caranya gitu kan. Saya juga jadi ibu rumah tangga doang tapi kok rasanya kayak merasa bersalah gitu. Sebenarnya ukuran ini bukan hanya uang ya, cuman sebagai seorang anak tuh ada rasa kayak gimana ya pengen bales jasa-jasa orang tua gitu. Tapi gimana caranya waktu itu sempat usaha-usaha gitu, tapi ya belum berhasil sih waktu itu. Terus akhirnya sempat juga jadi agen asuransi. Nah dari situ baru tuh kenal unit link, saham gitu. Terus mikir lagi, ini unit link kan saham ya. Terus cari-cari buku lah saham gitu. Sampai akhirnya nemu bukunya Bu Ellen tuh yang apa Super Trader. Yang Ya, pertama yang itu Bu, itu. yang belakang itu. Terus udah habis itu oh ada seminarnya ya udah saya langsung kontak ininya adminnya terus daftar seminar waktu itu waiting list saya daftar bulan Juli dapatnya itu bulan September. Oh ya udahlah baca-baca dulu gitu buku-bukunya. Udah dari situ oh ternyata kok pas saya ikut seminarnya Bu Ellen itu oh ternyata kayaknya gampang ya. Makanya saya ini dari orang yang sama sekali nggak nggak bisa trading gitu nggak kenal dunia finansial gitu segala macam jadi itu terus ikut seminar Bu Ellen akhirnya oh ya udah saya mantep nih trading saham gitu gitu Oke, Bu terus terus gimana Bu? Mulainya pas itu pas belajar terus kemudian sampai cerita Ibu yang fenomenal itu kalau Ibu pas saya lagi ada seminar tuh Bu, kebetulan dulu pas datang itu sampai semua tuh sampai terharu gitu sampai dengar cerita Ibu semua ikutan nangis gitu loh. Itu perjalanan itu gimana Bu ceritanya gitu? Ibu ini sangat humble sekali ya teman-teman. Jadi kalau nggak saya pancing-pancing gini nggak keluar ininya. malu saya itu bukan Thank you Bu siapa-siapa. buat suami suami ibu saya mau ini bilang thank you udah support ibu dan juga kasih kasih izin nih nge-live malam-malam harusnya ini jagain anak nih ya baby gitu. Dia support kok Bu ya. Ya waktu itu saya mulai ikut seminar itu 2014 akhir September waktu itu kan. Terus waktu itu belum punya laptop, belum. Jadi masih pinjam laptop suami. Terus ngikutin dulu Bu Ellen masih sering kopi pagi itu ya. Oh ya gitu. Kopi pagi yang di email, kirim email itu saya ikutin itu, cocok-cocokin sama ini. Oh, kenapa Bu Ellen milih ini ya? Kenapa di kopi pagi keluar ini ya? Gitu saya cocokin sama hasil yang seminar itu 2014 waktu itu emang 2014 itu pasarnya lagi naik ya Bu ya emang ya akhir-akhir itu ya waktu itu ya mungkin lagi beginner juga ya udah untung pakai Bu Ellen kan ajarin the sky is only limit ya jadi trend following gitu kan waktu itu nemu saham nih kayaknya sesuai nih sama teori saya cocok-cocokin lah. Oh udah saya beli wah untung 100% wah senang sekali waktu itu terus seorang baru berapa bulan 2 bulan trading udah dapat untung segitu kan wow banget untuk saya gitu terus ya udah ini saya ingin hasilnya itu emang tujuannya untuk nyenengin keluarga ya udahlah kita jalan-jalan yuk gitu terus 2015 sebenarnya saya nggak hanya untung sih Bu rugi juga gitu Iya pasti ya. 2000 iya iya nggak untung terus Ceritain juga itu rugi-ruginya tuh rugi gimana juga tuh.
Iya, ya. Itu kan untung tuh 2015 awal tuh masih uptrend pasar kan. Oh, saya masih menggebu-gebu tuh. Apalagi habis untung kan pemula lagi untung. Jadi emosinya tuh masih apa greedy ya, greedy. Kayak gitu. Ayo masuk 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 terus sampai pada kayaknya tengah bulan tahun 2015 ya. Itu pasar jatuh kayaknya ya. Tapi saya masih semangat tuh Bu jual beli. Pokoknya kalau nggak trading tuh gatel gitu rasanya, pokoknya harus dibeli nih, harus dibeli. Kalau nggak punya saham yang di keep itu kayaknya nggak bisa nih kayak gini gitu. Terus ya udah sampai akhirnya 2015 pertengahan itu, loh kok saya rugi terus ya gitu. Baru udah ada tutup dulu laptopnya, belajar dulu lagi gitu. Ya udah jadi yang saya lakukan ketika saya rugi ya udah saya sadar gitu. Untungnya saya cepat sadar gitu. Saya jadi waktu itu udah cut loss eh, dan untungnya sih nggak sampai menggerus ke untungan yang sudah saya dapat lalu sih. Jadi waktu itu baru kira-kira sekitaran 10%-an gitu. Saya udah wah ada yang salah ini sama trading saya nih. Udah saya cut loss terus saya berhenti dulu trading. Habis itu saya baca-baca lagi materi yang dikasih Bu Ellen. Kan kalau ikut seminar ada kayak ringkasan gitu ya Bu, modul gitu ya. Saya baca-baca lagi itu, saya ya terus baca lagi bukunya Bu Ellen yang tentang psikologi trading karena waktu itu kayaknya skip ya. Jadi sampai sekarang pun saya kalau lagi down gitu saya baca lagi tuh bukunya Bu yang psikologi trading. Jadi emang psikologi itu ngaruh banget di saya. Gitu. Jadi waktu itu oh oke, emosi saya udah stabil nih. Saya mulai terus pasar kayaknya udah mulai masuk mulai bisa masuk. Jadi saya nggak memaksakan diri sih Bu waktu itu. Kalau emang nggak bisa ya Hmm. udah gitu. Toh ngapain gitu ngejar-ngejar untung di yang nggak pasti, tapi ruginya pasti saat itu gitu. Kalau pas lagi turun kan kayak gitu. Oh ya udah akhirnya tahun 2015 saya bangkit gitu Hmm. sampai terus sampai 2016 akhir dan 2017 waktu itu ibu saya meninggal. Mhm. Ya, ya udah. Sebelumnya sih tahun 2016 kan lagi kayaknya saya di puncak puncak karir ya, puncak karir di dunia saham nih. Jadi waktu itu oh ya udah ada rezeki nih mau umrohin gitu karena ya meskipun ya gimana ya meskipun itu sepele kali untuk orang tapi itu bagi saya itu pencapaian luar biasa gitu untuk saya apalagi saya ibu rumah tangga aja gitu Iya, dan terus udah 2016 itu udah terus udah mulai punya rencana-rencana gitu tahun 2017 orang tua saya ibu saya meninggal gitu terus udah mulai agak ini lagi saya down lagi padahal waktu itu market masih bagus ya waktu itu saya juga masih tapi masih bisa stabil di saham waktu itu kalau nggak salah saham apa ya Indi kalau nggak salah ya apa INKP hmm, Tekim gitulah saya masih dapat banyak gitu dari situ Bu sampai Eli, ini ini Bu, mungkin agak-agak ini ya, mungkin mengharukan gitu ya. Tadi ada beberapa part yang mengharukan gitu. Ibu, ketika saya tuh sempat gini loh, saya tuh inspired banget sama Bu Eli tuh ketika Ibu Eli dulu kalau cerita, waktu orang tua tuh masih ada, mertua, bahkan sampai kalau nggak salah sampai paman bibi ya. Itu Ibu Eli iya tuh bawa jalan-jalan tuh, saya nggak hafal sih Bu urutannya kemana aja tuh, kayak tiap tahun deh. Ibu bisa iya ajak jalan-jalan ke luar negeri, terus kemudian umroh, iya itu tuh berapa iya berapa tahun berturut-turut itu Bu. Terus apa namanya perjalanannya gimana itu Bu? Maksudnya iya ya itu dia. Ibu yang cerita aja. Ya 2014 akhir mulai sama keluarga kecil saya dulu 2015 itu karena Itu memang kenapa modal Bu? saya yang deket-deket sih Bu karena modal saya kan juga kecil cuma berapa modalnya kecil lah untuk Itu waktu itu ditanya ke banget. Tapi itu Singapura terserah Ibu mau jawab atau enggak sih, banyak yang nanya itu. kenapa modal Tapi itu privacy, boleh dijawab boleh enggak? kecil banget cuman berapa ya 20-an juta lah Uh, dengan nggak modal banyak. itu terus Ibu bisa ajak keluarga tahun 2014 Mm, kemarin jalan-jalan kemana Ibu? saya waktu itu ke Singapura Sekeluarga ya, terus keluarga kecil dulu sama orang tua karena kan dong. masih Oh, keluarga yang kecil dulu tahun ya, berempat uh, dulu. uh, karena Oke, uangnya belum cukup tahun terus 2015 2015 baru itu yang ke Malaysia itu ada bareng-bareng
sama orang Ada, tua, orang tua. heeh, iya, terus tahun Terus 2006, kemudian tahun 2000, 2016 itu yang umroh itu. jadi 3 tahun berturut-turut Tahun 2016 sampai 2016-nya umroh. orang tua Jadi umur waktu luar awal luar kan biasa. apa Amazing banget. Mm-mm. Dan kalau nggak salah nih ya Bu ya, 2016 tuh ya hampir mirip-mirip bareng saya itu ya. Itu waktu itu ayah saya dulu berpulang, terus habis itu ibunya Bu Eli, makanya saya sama ibu tuh kayak keinget terus gitu. Terus kemudian makasih habis Bu itu Ellen. tahun depannya gantian nih, ibu saya, terus nggak lama bapaknya Ibu Eli gitu ya, deket gitu Iya, ya. iya, Jadi, deket Bu ya. tapi betul ya Bu ya. Jadi saya tuh sangat sangat senang sekali, sering sekali ceritain Bu Eli ini. eh, Story-nya adalah, moral story-nya adalah ibu ini benar-benar tahu prioritas gitu. Jadi prioritasnya keluarga, jadi uang yang didapat dari investasi di pasar saham ini juga dipakai untuk keluarga gitu. Jadi tahu bagaimana menikmatinya bersama keluarga gitu. Jadi saya percaya banget nih orang tuanya Bu Eli ini sangat bangga, sangat sangat bangga banget lah sama Bu Eli, dan termasuk Amin, pasti mertua mudah-mudahan, amin. Amin, gitu. mudah-mudahan. Oke, mungkin Bu Eli ada lagi yang mau ditambahin, Bu? Iya, kalau pengalaman trading saya nih Bu selama ini, jadi pas waktu saya kalau untung pasti udah bisa lah Bu ya. Kalau ini saya cerita pas rugi saya, jadi pas rugi itu lebih ke psikologi trading saya sih Bu yang ngaruh gitu. Apalagi waktu orang tua meninggal, terus apalagi waktu itu sempat ada lagi musibah Bu yang si anak ketiga masuk rumah sakit sampai Oh iya, sebulan iya. di ICU itu, jadi itu ngaruh banget di psikologi saya. Apalagi apa pas tahun 2017 kan itu anak saya yang ketiga itu sakit dan yuk terus pokoknya tahun itu kayaknya berat sekali bagi saya gitu. Terus akhirnya tahun 2018 tuh si anak saya itu belum selesai pengobatannya. Jadi dan waktu itu dari awal saya nggak pakai BPJS karena bagaimanapun bukan sombong atau apa, karena saya pengen anak saya selamat dulu gitu, entah bagaimanapun caranya duitnya nanti gitu. Dan setelah sembuh dari rumah sakit itu yang tentunya nggak sedikit bagi saya itu, sebulan di rumah sakit benar-benar nggak pulang, terus sampai setahun setelah itu masih perawatan. Jadi saya tuh butuh duit, istilahnya harus cari duit yang banyak nih karena waktu yang di rumah Hmm. sakit itu ya uang trading saya kepake gitu kan ya, mau gimana kan nggak pakai asuransi, pakai duit pribadi gitu. Ya udah setahun setelah itu saya dalam hati saya, apalagi dia masih perawatan gitu, udah saya harus cari duit yang banyak nih gitu. Waktu itu terus akhirnya Dari jadi sana. iya yang bayar, iya semua dari saham. Yang di Yang rumah sakit itu congratulations gitu. setengahnya. Wah, Ya waktu itu iya. terus Saya baru baru dengar ini, Bu. Tapi ini, Bu, benar-benar your story is very inspiring loh, Bu, gitu. Jadi seringkali saya aduh cerita malu. ke teman sampai semua tuh nanya, ini beneran nggak sih ceritanya, orangnya ada nggak? Makanya saya ajak nih, ini orangnya ada gitu. Jadi hmm, moral story-nya yang pertama adalah teman-teman ya, kita mesti tahu ya memprioritaskan family first. Jadi kita punya alasan yang kuat. Nah, seringkali di dalam eh, seminar ataupun dalam acara apapun, saya seringkali ngomong bahwa gimana caranya kita berhasil. Cara kita berhasil adalah ketika kita melakukan sesuatu tuh punya alasan yang kuat. Nah, apa sih alasan yang kuat? Alasan yang kuat kita sebenarnya adalah untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, ini saya juga belajar Ya, dari Pak Desa Waringin dan juga dari Tony Robbins. Ketika kita punya alasan kuat untuk orang-orang yang kita cintai, maka ketika kita menemui tantangan sesulit apapun itu, kita akan fokus untuk ayo aku harus bisa. Kalau orang lain bisa, aku pasti bisa. Jadi fokusnya iya, fokus belajar gitu. Kira-kira itu jadi power ya Ibu ya kalau untuk iya buat banget, iya. Tapi waktu itu saya sempat down Bu yang tahun 2018 tuh apa? Meski saat itu saya masih bisa dapat dari saham apa ya itu? Oh, itu pencapaian saya itu tahun 2018 awal tuh saya beli saham Indi kalau nggak salah ya. Di akhir 2017 tuh cuman modal 20 juta, saya
profit taking dapat 100 juta waktu itu. Terus ya itu off the record, apa namanya, record saya. Money managementnya konsentrasi banget ya. Jadi jarang Iya, beli, tapi sekali jarang beli beli. sekali langsung dimasukin banyak. Jadi teman-teman, aku mau cerita dulu, aku mau kasih disclaimer dulu. Buat teman-teman, Bu Eli ini dulu ketika masuk tahun-tahun bagus ya, dan ini 2014, 15, 16 ini adalah tahun-tahun naik sebenarnya. Dan waktu itu saya ajarkan strategi super trader, memang momennya pas. Sehingga Bu Eli trading breakout, pilih saham cuma satu aja, semua duit cemplungin di situ untuk Iya, untung gede. Kalau rugi iya, kecil, loss, rugi loss gitu. cut loss, Jadi iya benar, iya. sangat cepat sekali berlipat-lipat. Nah, ini adalah strategi money management concentrated, di mana Bu Eli benar-benar udah ngerti ilmunya, kan memang udah belajar beberapa hari waktu itu di seminar gitu ya. Bukan saya mau promo seminar, enggak. Nanti saya kasih tahu rahasia keberhasilan Bu Eli apa. Sebenarnya bukan saya, ya. Nah, teman-teman, kalau kondisi market seperti saat ini, lagi kondisi bearish banget kayak gini, teman-teman harus mesti ekstra hati-hati. Kenapa? Nggak bisa strategi yang sama diterapkan untuk saat ini. Nah, kalau saat ini kita tradingnya swing trading, nyopet keluar, jadi beli take profit, beli take profit. Nah, sekarang ini Iya jarang kayak banget gitu. untuk di super trader kan, gitu ya. Jadi ya itu sih teman-teman ya. Jadi kalau untuk mau ngikutin jejaknya Bu Eli, mesti harus sabar dulu. Dan Bu Eli ini dulu waktu masuk ini belum ada yang namanya premium access, belum ada yang namanya EM Trade loh. Belum, iya cuma ada Belum kopi ada. pagi. 2014, 2015, 2016 itu benar-benar belajar sendiri, yang setelah seminar belajar sendiri tiap hari itu cuma Mm-mm. ditemenin. Pagi itu apa sih? Kopi pagi itu cikal bakalnya EM Trade, cikal bakalnya Premium Access dulu, yang tiap pagi cuma ngasih kayak update market tiap pagi gitu aja, nggak ada yang tanya jawab yang enak banget kayak sekarang di EM Trade ada fitur tanya jawab, ada morning briefing, tuh nggak ada. Ya, jadi Bu Eli ini benar-benar mandiri. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan? Saya ngajar begitu banyak orang. Namun ada beberapa yang benar-benar outstanding, ya. Jadi saya mulai invite nih alumni-alumni saya yang berhasil, dia beberapa yang super outstanding, beberapa masih belajar. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada adalah sukses atau masih belajar. Beberapa lagi struggle, itu belajarnya sampai lama, sampai bertahun-tahun. Apa yang membedakan? Banyak hal ya. Yang pertama adalah karakter dan juga profil resiko. Jadi kalau saya boleh jujur, tidak semua orang siap untuk berinvestasi di saham. Jadi saya nggak mempropagandakan saham. Tidak semua orang cocok berinvestasi di saham. Yang cocok berinvestasi di pasar saham adalah orang-orang yang punya, gimana ya, dia nomor satu sih sebenarnya karakter. Dia berani, tapi beraninya dia bisa mengukur risiko. Jadi kalau saya perhatikan cara tradingnya Bu Eli tadi, saya ajarin cara ini. Bu Eli ini sabar. Dia benar-benar nunggu sabar. Oh oke. Kalau yakin masuk, sekali masuk gede, ya. Iya, Karena Bu Eli karena sudah duit saya latih. sedikit Bu. Kalau kalau saya sebar ke banyak saham nanti nggak kelihatan. Untungnya capek Ya, aja saya. itu profil resikonya Eli sebenarnya, kalau saya bilang profil resikonya ini termasuk yang berani, yang agresif. Tapi begitu rugi tuh, Eli ini disiplin cut loss, sehingga istilahnya gini, Anda trading 10 kali. Misalkan ya, Bu Eli trading 10 kali. Istilahnya Bu Eli misalkan salah 7 kali atau salah 8 kali. Sekali salah, Bu Eli batasi 5,5,5,5%. Tradingnya anggap modalnya. Teman-teman masih bisa lihat saya nggak? Oke, Bu Eli semoga join lagi ya. Nah, aku cuma mau cerita teman-teman ya. Jadi keberhasilan ini bukan, tapi juga faktor Ibu Elinya juga gitu ya. Karena Ibu Elinya punya karakter yang sangat ini, benar-benar mau sabar di awal ya. Jadi ketika dia udah berhasil, udah siap, baru kemudian boom, masukin gede gitu. Dan memang timingnya waktu itu juga marketnya lagi market bullish gitu. Jadi nggak bisa disamain sama kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang
mesti lebih sabar. Untuk money managementnya juga nggak bisa yang jangan sekali langsung dimasukin semua gitu. Anyway, sebenarnya terlepas dari Anda mau masukin duit langsung semua dibeliin saham, satu saham, atau jadi beberapa saham, itu tergantung kesiapan diri. Nah, jadi kalau seperti Bu Eli tadi, 20 juta langsung dimasukin ke satu saham, Ibu Eli udah siap tuh, secara resiko tuh Ibu Eli udah siap kayak kalau misalkan rugi, apa yang dilakukan. Sebenarnya terserah Anda mau masukin duit ke saham, masukin berapa, dan mau pilih berapa banyak saham, itu terserah Anda. Cuman yang paling penting adalah kalau pas sampai itu turun atau sampai rugi, Anda siap nggak? Kayak gitu. Oke, Bu Eli, ini kita Iya, udah mau ini Bu ya, mau kita Pak udah mau ganti sama Pak Sun. Pak Sun udah menunggu nih, Pak Sun Jaya. oke. Nah, Ibu Eli, boleh Ibu kasih pesan-pesan buat teman-teman nih Bu. Jadi apa sih pesan-pesannya Bu Eli supaya teman-teman ini bisa sebentar ya. Saya turn off komennya dulu biar Ibu Eli bisa sampein ini dengan baik. Bisa lancar signalnya gitu. Oke, jadi Bu Eli mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman semuanya ini Bu. Eh, apa ya ya pesan dari pengalaman saya aja ya Bu ya. Jadi Gimana kalau biar bisa ngikutin jejaknya ibu gitu. Gimana Bu? jangan takut belajar dulu, yang penting belajar dulu, jangan malas belajar. Habis itu rajin, kalau saya rajin lihat grafik, jadi charting tiap hari dengan teorinya gitu. Terus sabar dan disiplin. Terus jangan memaksakan diri. Hmm. Ya jadi tradingnya Oke. jangan pakai hati gitu ya. Jadi ya kayak robot aja gitu. Kalau misalnya rugi ya udah dijual. Kalau untung, kalau masih ada eh, bisa ada polanya mendukung, volume candle segala macam mendukung, ya udah ikutin aja gitu. Nanti Suaranya sampai agak putus-putus ya Bu. Saya coba summary deh apa yang disampaikan. Dan udah kasih putus-putus. Iya, di sini tuh mati listrik.
Sekarang kita terhubung dengan Pak Sunjaya. Teman-teman udah ada video saya, udah ada ini saya belum? Ini nggak pakai IndiHome teman-teman. Jadi ini mati listrik dan kita udah janjian sama teman-teman dan sama Bu Eli sama Pak Sun. Oke, teman-teman, jadi aku mau ulang sekali lagi. Sebenarnya apa yang menjadi faktor keberhasilan dari Ibu Eli dan juga Pak Sunjaya ini bukan semata-mata karena ikut saya. Memang saya menunjukkan jalan aja, tapi keberhasilan mereka adalah ya dari mereka sendiri, dari perjuangan mereka sendiri. Kalau saya melihat attitude-nya keduanya sangat-sangat proaktif sekali ya, sangat-sangat ini banget, sangat apa namanya, mau belajar banget. Oke, saya mau minta, oke, Pak Sunjaya Hartono udah invite lagi. Ini kayaknya rebutan sinyal nih, udah pakai yang terbaik, pakai Telkomsel yang terbaik nih. Halo Pak Sunjaya. Halo, halo Miss. Dengar nggak Miss? Coba-coba. Oke, besok sama Bu Eli diulang lagi. Bu Elinya mau nggak ya? Oke, Pak Sun coba lift terus masuk lagi, Pak. Oke. Pakai simpati, pakai IndiHome, pakai apa aja semua saya pakai ini internetnya. Ini rebutan internet sama Bapak Ibu semuanya nih. Telkom jual aja, salah. Ini berarti apa? Demand-nya banyak nih. Ini demand-nya banyak buat jangka panjang nih. Prospek bagus nih. Oke, sekarang saya akan lanjut lagi sama Pak Sunjaya. Saya cari Pak Sunjaya, di manakah Pak Sunjaya berada. Sabar ya teman-teman ya. Kenapa sering mati lampu di rumah? Nggak tahu sejak corona kayak gitu. Nggak tahu PLN. Sunjaya, mana Sunjaya? Oke, oke, banyak yang lagi live IG ya. Jadi santai aja teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sambil nunggu Pak Sunjaya join, tadi ada yang bilang tuh BBRI naik tuh, BBRI naik 2 hari, kemarin naik, hari ini naik 4,64%, kemarin naik 9%. Ini short term aja ya. Jadi short term aja naiknya, be very careful teman-teman ya. Jadi be very careful, nanti kalau misalkan saya sih ngelihatnya dia masih bisa turun lagi. Jadi naiknya short term aja ya. Jangan fokus short term banget kalau untuk yang investasi jangka panjang. Yang nungguin di bawah, saran saya, instead of nungguin dan zero position, Anda harus punya dulu, Anda harus nyicil dulu paling enggak. Harus nyicil beli dikit-dikit ya sampai Desember nanti. Oke, Pak Sun bisa invite saya lagi, Pak Sun. Oke, gambarnya sudah besar pengaruh dividen terhadap naiknya harga saham. Justru malah biasanya kalau lagi muncul dividen, lagi dividen itu biasanya malah orang-orang cenderung profit taking, jadi malah turun gitu. Kebutuhan listrik di Indonesia semakin naik. Oke, consumer good turun terus, BCA gimana? Oke, aku bahas BCA ya sambil nunggu Pak Sunjaya ya. BCA aku lihat akan ada potensi untuk technical rebound. Dia udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Hari ini rebound kecil ya. Mungkin kalau bisa rebound lagi palingan cuma sehari 2 hari aja gitu. Jadi kalau buat trading be very careful. Tapi kalau buat investasi masih bisa nih ya. Jadi masih bisa semuanya untuk investasi jangka panjang. DJI di Dow Jones dibuka naik lagi, bakal nabung naik buat Selasa nanti ya. Jadi yang udah punya saham ya seneng, kalau yang belum punya saham nanti gitu ya, mau trading saham apa gitu. Oke,
Sampai kapan kira-kira BBRI naiknya? Palingan sisa sehari 2 hari aja. Indi bagus ya. Itu Halo, tadi Bu Kali cerita Indi tahun berapa? Bukan sekarang ya. Halo, ya, Pak Sun, nggak ada halo, video ya, sama Miss. sekali. Kok nggak ada gambarnya, Miss? Iya, nggak ada gambar sama Tadi, sekali. Mungkin kita ini kita reschedule besok aja ya kali ya Pak Sun ya. Ini kayaknya kita rebutan signal sama oh, teman-teman. Besok kita kan tanggal merah nih. Tanggal merah kita jadwalin ulang ya Pak Sun ya. oke. Oke ya. Jadi Nah, ini boleh, Miss. kayaknya Jam rebutan berapa, Miss? signal sama teman yang lainnya yang lagi nge-live juga nih. Oke, oke, oke. Nah, ini untuk Pak Sunjaya, kita kita mau reschedule buat besok ya, teman-teman. Ini paling aku jawab-jawab dulu aja untuk pertanyaan teman-teman ya, dalam jangka pendek ini gimana gitu. Terus Unilever lagi pertanyaannya masih seputar-putar itu ya. Unilever gimana? Wajar dong dia turun 3 hari. Dia naiknya udah tinggi banget nih sejak bulan Maret. Terus kemudian dia turun ini udah dekat banget sama support di angka 7.850-an. Jadi bisa mengalami technical rebound gitu. Oke, teman-teman, aku reschedule besok sama Pak Sun jam berapa, lihat di feed saya, nanti akan diumumkan ya. Maunya jam berapa? Paling suka saya nge-live jam berapa? Maunya jam berapa? Mau saya nge-live jam berapa? Tapi saya masih tepatin janji saya, malam hari ini saya kasih giveaway. Saya kasih giveaway itu ada 20 saham nih ya, 20 saham, 20 pemenang nih ya, 20 pemenang Anda dapat e-trade 15 hari. Tolong yang udah menang kemarin jangan masuk lagi, jangan ngejawab lagi. Nanti kalau double-double nanti saya yang diocehin ini sama teman-teman nih. Ya. Oke. Pertanyaannya, siapakah narasumber saya tadi? Yang pertama, ya saya akan pilih 5 pemenang. Nih ya, saya akan memilih 5 pemenang dulu. Narasumber saya, Ibu siapa tadi? Yang pertama, namanya siapa? Jam 7, jam 8, 7 apa? Pagi. Pagi sepi, masih tidur. Malam rebutan signal, nah lo mau gimana? Oke, siapa nama narasumber saya tadi? Saya mau bagi-bagi. Yang lengkap dong. Siapa namanya? Bu Eli siapa? Oke, oke. Tahu nggak nama lengkapnya siapa? Oke, saya kasih deh ya. Teddy Wijaya 13 18 9 dan underscore 766 HI. Terus kemudian siapa lagi? R titik Kiraga. Besok kita akan live lagi ya. R titik Kiraga. Terus siapa lagi ya? Ada 2 lagi pemenang dengan pertanyaan ini. Dewi Firiani. Dewi Firiani. Kemudian Lai Ferdi, L-A-Y Ferdi. Oke. Pertanyaan kedua nih ya, pertanyaan kedua. Ibu Eli tadi mulai dengan modal berapa? Ya, mulai dengan modal berapa? Oke, pertanyaan kedua nih. Bu Eli tadi mulai dengan modal berapa? Francisca H. Francisca H. 20 juta, bener. The Real underscore William, bener. Terus bet siapa lagi nih ya? The Real underscore William. Starving Sylvie. Oke. Terus 2 lagi, siapa ya? Yusda titik RN. Betty, BETTY underscore Dremo. Oke ya. Terus saya masih punya 2 pertanyaan lagi nih. 2 pertanyaan lagi. Bu Eli tadi sempat jalan-jalan ke negara mana aja? Sebutin. Random nggak apa-apa negaranya. Bu Eli tadi sempat jalan-jalan ke negara mana aja?
Saya akan pilih 5 pemenang. The Real William udah dapat. Risna Salim dapat. Cindy Kasodu dapat. Ferdinand Panjaitan. Sale Hame 96. Oke, satu lagi untuk pertanyaan ini. Tunggu ya, siapa lagi tadi ya? Zoro Zozo 44. Zoro Zozo, ID-nya lucu banget sih. Zoro Zozo 44. Oke, terus pertanyaan terakhir nih. Saya tadi sempat ada bilang juga, keberhasilan seorang trader dan investor itu gini, jadi bukan semata-mata karena pengajarnya ya. Jadi kalau saya sharing apa yang saya lakukan, saya ceritakan baik dalam live kayak gini ataupun dalam seminar online apapun ya, itu kan yang menerima banyak orang, hasilnya beda-beda, ada yang cepat berhasil, ada yang masih belajar, ada yang masih struggle gitu. Nah, apa yang membedakan antara orang satu dengan yang lainnya? Ternyata karakter berbeda-beda dan juga attitude berbeda-beda gitu ya. Nah, sebutin dong satu karakter apa supaya kita bisa lebih mudah menjadi seorang yang berhasil dalam investasi dan juga trading saham. Satu karakter apa? Tadi saya ada sebut beberapa tuh, mungkin sebutin satu aja. Thank you. Brian Citra dapat. Brian Citra proaktif. Motivasi kerja.id, disiplin. Apalagi ya? Johan Irwan, sabar. 1, 2, 3. Saya mau pilih 2 lagi. Jawabannya sama-sama semua. Oke. Gatot Sunarso. Oh, ini ada satu lagi nih. Punya goal. Oke, Sariwati. Tepatnya gini ya. Oke, Sariwati. Tepatnya bukan hanya goal, tapi tujuannya adalah untuk orang-orang yang dicintai. Jadi bukan cuma duit aja. Kalau duit aja mah nggak ada alasan kuatnya gitu. Jadi kalau ada buat orang-orang dicintai, kita bisa bangkit lagi ketika kita mengalami tantangan. Oke, udah ada 20 pemenang malam hari ini. Giliran bagi giveaway aja ya, lancar nih internet. Ya ampun. Teddy Wijaya 13889 dan _766HI R.Kira GGAH Dewi Viriani Lai Ferdi Francisca H The Real William Starving Sylvie Yusda.rn Betty _Dremo Risna Salim Cindy Kasodu Ferdinand Panjaitan apa ini ya? Syahame 96 Joro Jojo 44, Oke Sariwati, Gatot Gunarso 123, Brian Citra, Motivasi Kerja.id. Terus Johan Irwan, ya jadi 20 pemenang selamat ya teman-teman. Langsung aja DM saya atau ya DM saya aja, nanti tim saya akan bantu untuk bagiin hadiahnya besok pagi ya. Lebaran tutup berapa lama saham? Ikutin aja ini, ikutin libur dari pemerintah, belum rezeki. Lanjut ke Pak Sunjaya, besok aja ya, kita udah janji besok ya untuk Pak Sunjaya, dan juga ini udah hampir 1 jam. Saya akan kasih infonya di feed saya. Oke teman-teman, jadi malam ini nggak banyak bahas tentang update market, aku lanjutin besok ya untuk update marketnya ya. We are people to make money and change lives better. Semoga semua yang kita bagiin bisa bermanfaat dan menginspirasi. Salam profit.